Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Bayu Aji dengan NPM 190320020. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait anggaran biaya umum dan administrasi untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan. Yang pertama, ada definisi anggaran biaya umum. Anggaran biaya umum adalah anggaran yang berisi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi dan stafnya, dan bagian keuangan maupun bagian administrasinya. Selanjutnya adalah definisi terkait anggaran biaya administrasi. Anggaran biaya administrasi merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya yang terjadi serta biaya lain yang sifatnya untuk keperluan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu kapan biaya administrasi tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat biaya administrasi tersebut terjadi. Yang selanjutnya adalah beban administrasi dan umum terjadi pada beberapa bagian. Bagian apa saja? Yang pertama, bagian personalia. Selanjutnya adalah bagian tata usaha atau kesekretariatan. Yang selanjutnya adalah bagian kerumah tanggaan kantor. Yang selanjutnya adalah manajemen puncak. Yang selanjutnya adalah bagian administrasi keuangan ataupun akuntansi. Dan yang terakhir dan bagian umum lainnya. Selanjutnya adalah beban-beban yang termasuk ke dalam beban administrasi dan umum. Yang pertama adalah beban penarikan dan seleksi pegawai kantor. Contohnya seperti beban honor panitia seleksi dan penarikan pegawai. Yang selanjutnya adalah beban pendidikan dan pengembangan pegawai kantor. Contohnya seperti beban pendidikan formal ke perguruan tinggi. Ketiga adalah beban pemeliharaan kantor. Contohnya seperti beban gaji petugas kebersihan kantor dan taman sekitar kantor. Yang keempat adalah beban sewa kantor. Beban sewa kantor ini contohnya seperti sewa bangunan kantor, sewa alat kantor, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah beban keperluan kantor. Contohnya seperti listrik, air, bayar telepon, alat tulis kantor, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah beban gaji manajemen puncak. Contohnya seperti beban gaji komisaris utama dan komisaris. Yang selanjutnya adalah beban gaji pegawai kantor. Seperti beban gaji pegawai personalia, beban gaji pegawai sekretariat dan tata usaha, dan beban gaji sejajarnya. Yang terakhir adalah beban administrasi dan umum lainnya. Yang selanjutnya adalah kegunaan anggaran beban administrasi dan umum terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, kegunaan anggaran beban administrasi dan umum adalah untuk mendukung kegiatan produksi dan kegiatan penjualan. Dan bila mana secara khusus, kegunaan anggaran beban administrasi dan umum terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Beban gaji manajemen puncak terjadi karena fungsi manajemen puncak untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pengawasan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua adalah beban gaji pegawai kantor terjadi karena fungsi untuk mengurus administrasi pegawai, administrasi surat menyurat ataupun tata usaha, dan administrasi keuangan. Yang ketiga adalah beban pemeliharaan kantor terjadi agar terdapat kenyamanan dan kelancaran pekerjaan kantor. Selanjutnya yang keempat adalah beban pemeliharaan kantor dan beban depresiasi kantor terjadi agar pekerjaan kantor dapat dikerjakan pada tempat yang selayaknya. Yang kelima adalah beban telepon, listrik, air, dan pernik keperluan kantor
terjadi agar dapat mendukung kelancaran pekerjaan kantor. Yang keenam, beban penarikan dan seleksi pegawai kantor terjadi agar dapat mendapatkan pegawai yang diperlukan, yang berkualitas, yang handal, yang dapat memajukan perusahaan. Dan yang terakhir adalah beban pendidikan dan pengembangan pegawai kantor terjadi agar kemampuan pegawai berkembang sesuai dengan perkembangan perusahaan dan perkembangan zaman. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran beban administrasi dan umum. Terbagi menjadi dua unsur. Yang pertama adalah unsur beban administrasi dan umum. Contohnya seperti beban depresiasi bangunan kantor, beban depresiasi alat kantor, beban depresiasi kendaraan kantor. Unsur kedua adalah harta tetap berwujud, seperti bangunan, kendaraan, dan alat kantor. Yang terakhir adalah 3 faktor pertimbangan dalam menentukan beban depresiasi. Yang pertama, harga pokok. Yang kedua, masa manfaat. Dan yang ketiga adalah nilai sisa. Harga pokok adalah nilai uang yang dikorbankan untuk memperoleh harta. Yang kedua adalah masa manfaat, adalah taksiran umur kegunaan aktiva tetap. Jadi seperti umur suatu barang pada suatu perusahaan. Yang terakhir adalah nilai sisa. Nilai sisa adalah aktiva tetap bila mana habis masa manfaatnya karena tidak dapat lagi dioperasikan. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai nilai sisa. Contoh dari nilai sisa seperti suatu perusahaan memiliki sebuah dispenser air yang dimana sudah tidak dapat lagi dioperasikan. Maka dari itu, setelah berunding bersama-sama, akhirnya sebuah dispenser tersebut akan dijual kepada tukang rongsokan yang dimana akan dikilo dan mendapatkan uang untuk biaya operasional lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.